menyusul. Oke, dorong ibu sekali lagi. Menyusul sampai ke bokong, sampai lagi ke ujung kaki. Oke, kita jepit supaya tidak licin atau jatuh. Kita letakkanlah dia di atas perut si ibu. A-nya itu aperiens. Aperiens itu warna kulit yang normal itu lah merah. Dia harus menangis kuat, merah lah, ya kan? Kalau menangis lemah, berarti itu dicurigai. Mungkin sebagian warna kulitnya juga ujung-ujung kuku ada yang biru. Aperiens itu adalah warna kulit. P-nya adalah pulse atau G-nya grimace atau rangsana. Oke? A-nya lagi activity atau tonus otot, ya kan? Aktif nggak langsung bayi itu menangis kuat, bergerak nggak semua kakinya, ya kan? Kalau suara pun lemah, otomatis tonus otot juga lemah, ya kan? Kita harus segera merangsang bayi supaya menangis kuat, jadi gerakannya pun aktif. Oke, terakhir R, respirasi atau respiratori itu pernapasan sih. Kita nilai sekilas dulu tentang si bayi, ibunya nanti aja dulu, ya kan? Yang mengeluarkan persentase. Kalau sudah, kita gantilah handuk basah sama handuk kering. Kita kasih untuk menyusui si ibu. Dilakukan IMD, inisiasi menyusu di. Oke. Jadi melatih si bayi juga refleks rutin atau refleks mencari puting. Dicari-cari lah puting itu, ya kan? Biar diisap, dapatlah dia kolostrum, air ASI pertama yang berwarna kuning, itu sangat bermanfaat untuk bayi. Oke. Nah, setelah bayi lahir, yang kita lakukan adalah kita periksa lah apakah ada janin kedua. Sebenarnya dari awal sudah kita tahu ini bayi kembar atau enggak, karena kita tidak boleh menolong bayi kembar, ya. Oke, kalau tidak ada janin kedua, kita suntiklah si oksitosin tadi. Untuk apa saya bilang? Ya, merangsang kontraksi dan produksi ASI, ya. Di mana kita suntik? Sepertiga paha bagian luar. Pokoknya kira-kira aja segini, sepertiga jengkal, langsung IM. Tahu kan suntik IM? Tahu? Oke, kita buang ke sampah atau ke near backhand, ya. Suntik IM tahu kan? Ya, intramuskular, ya kan? Dia 90 derajat, ya. Oke. Nah, setelah kita suntik IM, kita akan melahirkan yang namanya plasenta. Tetapi sebelumnya kita gunting dulu si tali pusat. Ini kan mesti apa? Cara menggunting tali pusat, kita ambil 2 arteri klem, karena ini kan cuma satu dari arteri klem yang ada di sini, ya kan? Kita urut lah ini. Kita urut, oke? Baru kita buat 3 jari di bawah tali pusat. Bisa, ya? 3 jari atau 3 cm. Jadi gak usah pala, kita ambil penggaris atau meter untuk mengukur, ya kan? Pakai jari aja, 1 jari 1 cm. Kita buat 3 jari di bawah tali pusat, kita ambil arteri klem pertama. Nah, atau pakai apa aja, karena nggak ada 2 arteri klemnya, kita pakai 1 ini umbilical cordnya. Bisa dibuka nggak ini? Bisa, bisa kan? Namanya untuk praktek, ya. Karena kan cuma 1 arteri klemnya, ya. Apa namanya? Umbilical cord. Kalau dia alat, dia namanya umbilical cord. Oke? Bisa, ya? Nah, 3 cm tadi. Terus kita urut ke bagian ibu. Kita ambil 2 jari. Setelah klem pertama, kita ambil 2 jari, kita buat klem kedua. Nah, ini kan udah ada. Lalu kita guntinglah di antara klem pertama sama klem kedua, kita guntinglah tali. Ingat, tangan kita harus di bawah untuk melindungi perut bayi supaya tidak kena, ya kan? Oke, kita gunting seperti ini. Nah, putuslah dia 1. Jadi untuk bayi ini nggak usah lagi dilepas untuk bayi, ini udah permanen sampai pupus tali pusatnya, biar aja di situ. Namanya umbilical cord, tapi klemnya nanti kita lepas. Oke, setiap alat yang sudah selesai dipakai kita taruh ke near backhand atau ke tempat pencucian alat, lautan klorin, ya. Nah, ibaratkan ini udah putus. Oke, biarkan aja sini, ya.
Oke, ibaratkan udah putus, kita akan melahirkan si plasenta. Oke, jadi tadi kan oksitosinnya juga sudah bekerja. Jadi kita mau memeriksa plasenta. Gimana cara kita memeriksa plasenta? Ini kita kasih sama ibunya ya. Plasentanya sudah lepas atau tidak? Oke, kita tekan, namanya tekanan dorsokranial. Kita tekan ke arah ibu, terus kita lepaskan. Kalau dia masuk lagi, berarti dia belum lepas. Kan kalau kita tekan ini memanjang. Kalau kita lepaskan dia, kalau masuk lagi berarti belum lepas. Itu logikanya ya dari dinding rahim. Tapi kalau dia tetap, kita lakukan dorongan. Kalau dia tetap, berarti dia sudah lepas. Karena kita tekan di bagian perut, dia tidak berpengaruh. Berarti plasenta sudah lepas dari dinding rahim. Jadi kita ibaratkan dia tidak lepas. Misalnya dia belum lepas 15 menit. Kalau plasenta belum lepas, ingat ya, 15 menit kalau plasenta belum lepas setelah bayi lahir, kita lakukan penyuntikan oksitosin dosis kedua untuk merangsang lagi si kontraksi tadi. Kita ambil lagi oksitosin, baru kita suntik lagi si gantian tahapnya bisa. Ngerti? Kita tunggulah lagi 15 menit kedua. Berarti totalnya berapa menit? 30. Kalau juga belum lepas, kita cek tadi, kita cek dorongan kita masih juga masuk dia ke dalam, ya kan? Berarti belum lepas. Kita lakukan lagi namanya manual plasenta atau penjemputan plasenta secara manual, pakai sarung tangan yang panjang, lalu kita susuri. Sampailah kita di ujung plasenta ini, misalnya, kita sisir lagi biar lepas, tapi perlahan-lahan, ya, biar nggak ada yang tinggi. Bisa sakit nggak ya? Sakit. Tapi itu adalah cara. Tetapi kalau kalian tidak sanggup melakukan manual plasenta, bisa langsung dirujuk ke rumah sakit. Ya, kenapa harus segera dirujuk? Karena nggak boleh ini terbuka seperti ini. Berarti rentan terhadap infeksi. Ibunya pun akan perdarahan terus karena belum keluar si plasenta. Ngerti ya? Kalau tidak bisa dilakukan manual, lakukan rujuk. Nah, ibaratnya plasentanya sudah lepas. Tadi kan kalau belum lepas sudah kita pelajari. Sekarang sudah lepas. Oke, kita lihat. Jika plasenta sudah tampak, kita suruh ibunya mengendam dikit supaya plasentanya tampak di introitus vagina. Nah, ini plasentanya udah seperti ini. Kita keluarkan lah, nggak boleh kita tarik langsung. Nanti ada yang tinggal. Kayak mana caranya? Kita pilin namanya searah jarum jam. Perlahan sampai semuanya keluar lagi perlahan. Jangan kalian geram ya kan, langsung kalian tarik. Nggak boleh ya. Perlahan, udah kalian tarik. Nah, keluarlah dia si plasenta. Kita taruhlah dia ibaratnya, karena kita tidak ada piring plasenta, di piring plasenta. Apa yang kita cek di plasentanya? Nah, kita lihat selaputnya lengkap nggak? Kalau selaput itu dia menutupi semuanya, berbentuk payung, kerucut. Berarti kalau lengkap semuanya berbentuk kerucut, berarti tidak ada yang tinggal. Yang kedua, kita ambil kasa, kita hitunglah dia kotiledon namanya. Kotiledon itu bagian bulat-bulat di plasenta. Jumlah normalnya 16 sampai 20. Jadi bisa kita hitung. Oh, lagian kalau ada yang tertinggal dia langsung kelihatan. Ada yang enggak lengkap. Berarti ada yang tinggal di jalan. Kalau ada yang tertinggal, kalian jemput pakai manual plasenta tadi. Kalian ini aja kalau bisa. Nah, ya. Kalau tidak kita ambil yang tertinggal itu akan mengakibatkan perdarahan terus. Bahaya nggak sama nyawa itu? Ya kan? Oke. Nah, selain plasenta kita kasihlah sama keluarganya. Bisa ditanam atau ditanam atau disimpan atau diapain lah ya kan. Tapi lebih baiknya dihancurkan ditanam. Nah, kalau dibuang nggak mungkin lah dibuang. Itu kan ari-ari sejadim. Katanya kalau kata orang dulu ya kan, berhubungan ya. Kalau bayinya sakit, berarti ari-arinya kemarin dimakan hewan. Makanya dia harus ditanam dalam biasanya. Oke, setelah plasenta lahir, berarti sudah selesai kan? Kita lihat ternyata ada robekan jalan lahir. Jangan nggak dijahit ya kan? Nanti marah suaminya, ya kan? Ya kan? Jadi harus dijahit. Kita ambil benang, kalian udah belajar jahit ya. Kita ambil catgut seperti ini, ya bisa kita jahit. Catgut ya, yang jadi daging. Kalau kalian tidak bisa, kalau laserasinya sampai di bagian anus sudah terlalu luas, kita tidak bisa menangani. Ya langsung ditangani oleh dokter.
Bisa sampai di sini. Nah, setelah selesai semuanya, kita harus ngapain? Membersihkan si ibu. Tadi bayinya kita hancurkan lagi untuk dipakaikan baju dan disusui si ibu supaya dapat dia kolostrumnya. Oke, kita akan membersihkan si ibu. Gimana cara membersihkannya? Pakai air apa saya bilang? RDT. Ini misalnya RDT. Oke, kita bersihkan. Cara membersihkan ibu, kalian udah belajar cara bersihkan pasien kan? Cara bersihkan ibu bersalin juga kita harus sistematis. Jangan bolak-balik. Kalau udah bersihkan ininya, dan bersihkan ininya, ada darah lagi, ulang lagi gitu. Jadi gimana sistematis? Miring ya bu, ke kiri kita bersihkan dari ujung dulu, sebelah kiri langsung dia kita lipat kain yang di bawahnya sambil kita lap ini. Oke, kita bersihkan lagi dari sebelah sini, miring lagi ya bu, kita bersihkan paha-pahanya, darah-darahnya. Oke, langsung kita lipat. Terakhir kita ambil kasa, kita bersihkan bagian-bagian vaginanya, ya kan? Langsung kita lipat lagi ya dari ujung. Nah, ini kita masukkan ke ember kok. Jangan ke tong sampah yang masukkannya. Sayang lah ya kan? Kan mesti pakai dicuci. Oke, setelah itu kita pakaikan lah ibunya Pak. Kita pakaikan apa? Pakaian dalam yang sudah pakai sop ya. Atau apa namanya bubuk ya. Terus kita pakaikanlah sabun. Nah, kita masuklah ke kala pengawasan tadi. Kala pengawasan apa saya bilang? Apa aja yang diawasi? Iya. Pokoknya kita lihat kontraksinya. Gimana cara memeriksa kontraksi? Kita ajari keluarganya. Bapak harus merangsang kontraksi dengan cara diputar searah jarum jam. Mengeras enggak? Dia harus keras ya Bapak. Oke, itulah memeriksa kontraksi. Masase uterus namanya. Masase uterus kita ajari. Kemudian kita periksa kantung kemih. Kan ibunya belum bisa ke ini ya, ke toilet karena 2 jam pertama belum bisa ya, walaupun normal ya. Kita buatlah dia pakai Foley kateter atau metal kateter. Kita kosongkanlah dia kandung kemihnya, ambil niarbeken atau piskot, ya kan? Udah tahu kalian kan cara mengeluarkan ini? Apa namanya? Uretra, cara cari apa namanya? Saluran kencing pada wanita. Pokoknya dia di bawah klitoris dan di atas vagina, masukkan aja dia sampai keluar airnya. Oke, nggak usah pakai kantong, ya kan? Kalau pakai kantong itu yang permanen, yang operasi, ya kan? Kita kan ibarat ini normal. Oke, pakai kateter atau metal kateter. Oke, setelah kantung kemih apalagi yang kita cek? Tekanan darah, tanda-tanda vital apa aja? Tekanan darah, suhunya, pernapasannya sama nadi. Kita betul-betul cek. Kita cek 2 jam pertama itu, ingat 2 sampai 3 kali 15 menit pertama, terus setiap 15 menit pada jam pertama dan 20 sampai 30 menit pada jam kedua. Siapa yang bisa mulai? Ayo. Tempatkan semua alat tadi di larutan klorin. Tadi bersihkan ibu pakai air. Jangan terbalik ya. Kita tempatkan semua alat di larutan klorin. Kita diamkan selama berapa menit? 10 menit. Baru kita bersihkan, kita sikat. Tahu cara mendekontaminasi alat-alat? Udah belajar kalian kan? Setelah disikat diapain? Kan udah di larutan klorin, udah disikat, terus bisa direbus sampai mendidih. Bisa pakai alat sterilisator kalau kayak di rumah sakit ya, ada alat yang besar ya kan. Terus bisa lagi apa? Cara mendekontaminasi alat-alat pakai alkohol ya kan. Jadi banyak ya. Kalian kan nggak belajar tingkat 1 ya. Jadi kalau di dalam persalinan rendam dulu pakai larutan klorin 10 menit. Kita sikat satu-satu bekas-bekas darahnya, kita cuci, baru kita rebus sampai mendidih. Setelah direbus sampai mendidih, kita keringkan di atas kasa yang steril.
kalian susunlah alat-alatnya tersebut, kita keringkan, baru disimpan kembali. Pakai kasa steril ya, jangan pakai ketlap lagi kalian ambil ya, pakai ketlap dari dapur kalian lap satu-satu yang resiko infeksi sama ibunya tinggi. Oke, gimana tadi? 2 sampai 3 kali dalam 15 menit pertama, terus 15 menit pada 1 jam oke, pertama. 15 menit pada 1 jam pertama, kemudian 20 sampai 30 pada jam kedua. ada yang bisa ngulangi sendirian? Oke, lepaskan ya semuanya, lalu rendam dilakukan. Kalau seperti ini langsung dibuang aja ya kan? Gak usah dipakai lah. Baru lepaskan lah semua. Ayo, ada yang bisa ngulangi? Kayak saya jelaskan itu proses kehamilan, ya kan? Kan proses kehamilan itu gimana? Saya tinggilah hormon estrogen sama progesteron. Terjadilah pembuahan atau pertemuan sel sperma sama sel telur. Ini yang akan berkembang menjadi zigot. Membelahlah zigot ini, ada namanya morula, ada blastula, ya kan? Nanti di slide saya jelaskan. Saya kemarin nggak jelaskan secara rinci karena kita pun pertemuannya terbatas ya. Jadi lebih rincinya bisa kalian lihat, ada blastula, morula. Nah, membelahlah sel ini itu yang membentuk, satu dia membentuk plasenta, satu lagi membentuk janin. Jadi kayak dua bagian, itulah. Jadi kata orang kalau plasenta ini tuh seperti kembarannya. Ibaratnya janin yang nggak jadi, dialah si plasenta. Itulah terbentuknya plasenta. Bisa ya, dari pembelahan sel setelah menjadi zigot, sebelum menjadi embrio, berbelahlah dia. Ada namanya blastula, morula, pokoknya banyak lah jenis pembelahan selnya, ya kan? Saya pun kurang ini menjelaskannya. Terbentuk lagi satu bagian menjadi plasenta, satu bagian menjadi tubuh janin. Bisa nanti kalian tanya kalau maksud apa namanya dokter objin, bisa kalian tanya lebih jelasnya lagi kan? Oke, bisa ya? Itulah sedikit penjelasan tentang terbentuknya